Baik, shalom jemaat. Puji Tuhan untuk malam ini kita dapat beribadah untuk sidang malam dan kita sangat bersyukur untuk dapat beribadah di musim di bulan Paskah ini. Dan hari ini kita akan beribadah dengan mengadakan beberapa sesi untuk baca firman Tuhan dan juga pujian dan penyembahan serta firman Tuhan untuk malam ini. Oke, baik, mari kita bersedia untuk ibadah kita malam ini dan kita akan sama mengakhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Malam ini kami bersyukur untuk kesempatan yang kami hadiri untuk dapat beribadah di tempat ini, dan juga jemaat kami yang lain yang terhalang oleh karena kepatuhan kepada SOP. Mereka berada di rumah, mereka juga sedang mengikuti di live Facebook. Kami berdoa supaya pada waktu kami sedang
ada di tempat ini, di dalam ruangan ini, juga di rumah kediaman masing-masing. Kami mau berdoa supaya kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami dalam roh dan kebenaran. Dan juga kami juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman kami kepada Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap yang sudah dipersiapkan, baik pemimpin pujian, baik penyampai firman Tuhan, baik pemusik dan semua yang telah dipersiapkan media. Kami mohon supaya semua itu Tuhan dapat berlangsung dalam pimpinan dan kuasa Tuhan berdaulat di tempat ini. Dalam puji-pujian kami dan juga dalam firman-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan untuk berada di tempat ini, di dalam gereja ini, karena mereka di dalam kesakitan, di dalam kelemahan tubuh. Kami mengingati mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami Alvin Chan, supaya Tuhan terus memelihara dan memulihkan kesehatannya dari segi fisikal dan juga terlebih dalam imannya kepada Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan dia. Jemaat kami yang lain yang juga mengalami kesakitan, apapun penyakitan yang mereka alami, karena mereka mengalami gout, mengalami darah tinggi, mereka mengalami sakit sendi tulang dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa supaya mereka juga disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para warga emas kami yang tidak dapat datang karena mereka sudah di dalam kelelahan. Mereka tidak dapat bersama kami dan mereka sedang berada di rumah ketika kami doakan supaya mereka juga mengalami pimpinan Tuhan yang sama di dalam hadirat Tuhan. Bersatu mengikat segala kuasa-kuasa roh gelap yang juga mengganggu dan menghasut pemikiran kami. Kami bersatu menghancurkan sebagai Tuhan. Iblis dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking keluar dari tempat ini biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Menyerahkan semua yang sudah disiapkan malam ini supaya berlangsung di dalam pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dan teruskan yang pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur. Silakan. Jawaban. Shalom. Mari kita buka kitab kita dalam Mazmur 2. Saya mulakan pembacaan. Tajuk besar ialah Raja yang diurapi Tuhan. Maka rusuh bangsa-bangsa, mengapakah suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermuafakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan berlenggu-lenggu mereka dalam membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka, maka berkata ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di
di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan ku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan merumahkan mereka dengan gara besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang meriam. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Itu saja. Terima kasih Ivan. Diberkatilah semua yang bernaung kepadanya. Kita teruskan dengan ibadah kita, pujian dan penyembahan. Jemput Tuan Eni dan tim pelayanan untuk mengambil bagian. Silakan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom, selamat petang semua. Sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan, saya senang mari kita semua berdiri. Kita persiapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Biar Roh Kudus yang memenuhi ruang ini. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Tuhan, selalu kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami pada hari ini ke dalam tangan Engkau. Ampunilah Tuhan segala dosa-dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan di hadapan Engkau Tuhan, agar setiap pujian dan penyembahan yang kami angkatnya pada hari ini Tuhan dikuduskan dan dilayakkan oleh Engkau Tuhan. Bapa, pada saat ini kami buka hati kami Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Engkau yang menjamah setiap kami pada petang hari ini Tuhan. Oh haleluya Jesus. Oh Tuhan, saat ini kami serahkan tempat ini ke dalam tangan Engkau. Jika ada kuasa lain selain kuasa Engkau, kami usirkannya di dalam nama Engkau Tuhan. Kami mau Roh Kudus Engkau memenuhi ruang ini Tuhan. Oh Tuhan, haleluya Jesus. Haleluya. Semua ini kami serah dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kita. Kita mau bermazmur namanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita sambil kita bertepuk tangan. Haleluya. Yang gunung batu dan keselamatanku.
kasih-Mu sungguh besar dan kami tidak dapat mengukurnya, karena kasih Tuhan adalah tanpa batas, tidak terbatas oleh pemikiran dan perasaan kami. Hanya Engkau yang mengasihi dan kasih-Mu lah yang terbesar. Pada malam ini Tuhan, kami mau meneruskan pembelajaran kami akan kasih-Mu dan mempelajari firman-Mu dengan sungguh-sungguh untuk kami sendiri saling mengasihi, bahkan mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh, menghargai, mensyukuri, dan melakukannya dengan setia di dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. So, puji Tuhan kita dapat bersama-sama dalam ibadah pada malam ini. Dalam kita mempelajari tema pada bulan ini, kasih yang terbesar, kita tentu tidak lupa bahwa dalam kalender Kristen, kalender orang Kristen, kalender gereja, hari ini adalah hari Palm Sunday. Hari saya memarahikan Palm. Ya, bukan mempelam. Palm. Sawit, sorry. Pokok palma. So, Palm Sunday. 3 hari yang lalu di Kenantrin telepon saya, Natua, bolehkah saya ambil pelepah kelapa yang di gereja? Bikin apa? Oh, itu anak saya mau buat persediaan, mau bikin bentuk love atau bentuk salib. Jadi boleh, tapi buat apa susah-susah pergi sana? Bagus pergi rumah, sebab di sana pun ada satu pokok kelapa, dan kalau ada buah dia yang sesuai untuk diambil, ambil saja. Jadi itu adalah satu tradisi yang sangat baik, mengingatkan kita tentang perarakan, bukan satu perarakan lah. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia dialu-alukan, dia disambut dengan begitu gembira, penuh sukacita dan penuh harapan orang-orang yang ada di Yerusalem. Sememangnya Yesus seperti orang Yahudi yang lain, setiap kali perayaan Paskah mereka akan datang ke kota Yerusalem untuk merayakannya, dan mereka merayakannya setiap tahun. Biasanya orang Yahudi akan berkunjung ke kota Yerusalem 1 minggu lebih awal. 1 minggu lebih awal sudah mereka masuk ke kota Yerusalem untuk merayakan perayaan, salah satu daripada 3 perayaan terbesar dalam budaya orang Yahudi. So, kasih yang terbesar pada hari ini kita akan terus kaitkan dengan kedatangan Yesus masuk ke kota Yerusalem, dan kita menamakannya juga sebagai atau bukan menamakannya, kita memperingatinya juga sebagai Palm Sunday, ataupun hari masuknya Yesus ke kota Yerusalem. Dia dialu-alukan sebagai seorang raja, ataupun sebagai seorang yang diharapkan untuk membebaskan orang Yahudi daripada penjajahan. Dalam Matius pasal 21 ayat 1 hingga 11, Matius 27, 15 dan 16, Markus 11 1 hingga 11, dan juga Lukas 19 ayat yang ke-36. Dan saya akan membawa kita membaca beberapa ayat ini terlebih dahulu, dan sedikit ulasan ataupun kupasan
supaya kita mempelajari kasih Allah yang terbesar itu yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, Sang Anak manusia, Sang Mesias, Raja Damai, dan Raja di Sion. Semua merujuk kepada Tuhan Yesus yang menyatakan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Teruskan. Mungkin kita biasa dengan gambar ini. Kalau seorang penakluk ataupun seorang raja itu memasuki kota yang diperintah olehnya, dia akan memasukinya bersama-sama dengan pasukan tentara dan para pembesar, dan mereka menaiki kuda yang gagah, yang berhias. Tetapi ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia bukan menaiki kuda, bukan pun seekor hewan yang jantan, tetapi seekor keledai betina, dan diiringi juga oleh anak keledai. So itulah Yesus, Raja yang kita kenal. Alkitab memperkenalkan dia sebagai Raja di atas segala raja. Dalam pembacaan Aiben tadi di ayat yang kedua, bercerita tentang Raja yang diurapi Tuhan, ataupun Raja yang diurapi, merujuk kepada Yesus. So kita memperhatikan gambar ini, Yesus menaiki seekor keledai, dan orang ramai yang menunggu kehadiran dan kemasukan Yesus ke kota Yerusalem itu dengan penuh harapan dan diiringi dengan sorak-sorai serta melambai-lambaikan ataupun menyambutnya dengan daun palma. Rupanya daun palma itu tidak juga besar-besar, tidaklah sebesar daun kelapa ataupun daun kelapa sawit. Ini kita lihat ada kecil-kecil saja palma dia. Ini kalau gambar yang dipinjam dari Google. Oke. Dan seterusnya kita membaca perkara ini. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia disambut dengan penuh harapan. Matius pasal 21 ayat 1 hingga 11. Itu berlaku pada hari Ahad, hari yang pertama, bukan hari ke-7, tetapi dikenal sebagai hari pertama, hari Ahad. Yesus disambut masuk ke kota Yerusalem dengan penuh harapan oleh orang-orang Yahudi. Harapan untuk Sang Mesias yang akan membebaskan mereka daripada pemerintahan penjajah, dan penjajah yang sedang menjajah kerajaan, yang menjajah wilayah Yerusalem, menjajah orang Israel pada ketika itu ialah kerajaan Rom, dikenal juga sebagai Empire Rome, satu empire yang sangat besar dan menguasai bukan saja di Timur Tengah, tetapi menguasai di sebelah Eropa dan Afrika Utara. Pada hari yang kedua, hari Isnin, Yesus setelah dia berada di Yerusalem, dia mulakan pekerjaan yang pertama. Apa yang Yesus buat? Membersihkan bait suci, bait Allah. Membersihkan bait suci daripada apa? Daripada orang ramai, para peniaga, dan mereka yang menyalahgunakan bait suci tersebut. Bukan lagi dijadikan sebagai tempat penyembahan, tetapi mereka menjadikannya juga sebagai pusat kegiatan gelap, berjudi, dan amalan rasuah yang berleluasa, termasuk dalam kalangan pemimpin-pemimpin agama. Pada hari Selasa, Yesus kembali ke bait suci setelah dia marah-marah pada hari Isnin. Hari yang kedua dia datang balik ke bait suci. Kali ini dia tidak marah-marah, tidak menegur, dia tidak lagi membuat apa yang dia buat pada hari Isnin. Kali ini Yesus datang untuk memberitakan firman Tuhan.
Yesus mengajar di bait suci. Kini kita dapat baca dalam ayat 33 hingga 34 Matius pasal 21. Baik. Pada hari yang ketiga, hari yang keempat. Pada hari yang keempat bersamaan hari Rabu, ramai sudah yang tidak senang. Pemimpin agama, orang Farisi, pemimpin politik Yahudi mulai tidak senang dengan Yesus. Dan iblis yang turut bekerja di dalam individu-individu serta para pemimpin tersebut berjaya merasuki pemikiran Yudas, salah seorang daripada 12 murid Yesus. Dan iblis berhasil menghasut Yudas untuk merencanakan pengkhianatan. Dan kita tahu Yudas berhasil merencanakan pengkhianatan ini dan mendapat upahnya. Upahnya itu nanti kita bicarakan pada hari Jumat ini. Pada hari yang kelima bersamaan hari Kamis, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan kudus yang dikenali juga sebagai The Last Supper. Dan pada hari itu juga, pada malam itu Yesus menyuci kaki murid-muridnya. Kemudian dia bergerak ke Taman Getsemani untuk berdoa semalaman sehingga subuh. Dan perjalanannya pada hari itu di Taman Getsemani diakhiri dengan ciuman Yudas. So, hati-hati dengan Yudas. Cium, tapi bahaya, ini ciuman pengkhianatan ini. Pada hari yang keenam, yaitu hari Jumat, Yesus sudah ditangkap. Dia soal siasat, disesak, disiksa, dan kemudian pada hari itu juga dia disalibkan, wafat, mati. Hari Sabtu, hari Sabat, tidak ada apa-apa yang berlaku, yang kelihatan, tetapi di alam maut Yesus ada di situ. Yesus berada di alam maut. Ini dinyatakan dalam Yohanes pasal 5 ayat 25. Dan pada hari pertama, hari Ahad, 17 hari bulan April nanti kita merayakan Yesus bangkit, mengalahkan kerajaan maut, hari kebangkitan. Saudara dan saudari, kita teruskan dalam teks yang kita baca hari ini, Matius pasal 21 ayat 1 hingga 11. Mungkin bagus kita baca bersama-sama. Ini adalah petikan daripada Alkitab dan teksnya saya bacakan begini. Dengan demikian terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, rajamu datang kepadamu dengan rendah hati, menunggang seekor keldai muda. Keldai memang bukan untuk dibawa pergi berperang. Dia paling-paling mengangkat beban. Kalau mau kari daging keldai pun kononnya tidak sedap. Macam daging kuda mungkin ini kan tidak sedap. Kalau dikari, dimasak lama-lama mungkin baru terasa lembut sedikit lah. Jadi Kelvin jangan buat mie luaran campur keldai. Cukuplah dengan babi dan ayam serta udang. Masuk dalam itu kan? Mereka membawa keldai itu bersama anak keldainya, lalu mengalas keldai itu dengan jubah mereka. Yesus pun duduk di atasnya. Lihat betapa besarnya harapan, penghormatan dan harapan mereka kepada Yesus. Ramai orang membentangkan jubah di atas jalan, manakala yang lain memotong ranting-ranting pokok dan menyelarakannya di jalan tempat Yesus lalu
ataupun tempat Yesus yang sedang menaiki keldai itu akan lalu. So itulah sambutan gilang gemilang. Saya pikir tidak pernah ada orang yang disambut sedemikian rupa, penuh dengan harapan, penuh dengan kerendahan hati. Seterusnya, orang ramai yang berjalan di depan, orang ramai yang berjalan di hadapan dan di belakang Yesus berseru-seru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Apabila dia masuk ke Yerusalem, seisi kota itu kagum lalu bertanya, siapakah ini? Atau siapakah ini? Orang ramai itu berkata, inilah Yesus, Nabi dari Nazaret di Galilea. Harus kita mengetahui bahwa wilayah Galilea adalah wilayah yang mundur berbanding dengan Yerusalem. Kalau menurut pemikiran manusia, tidak mungkin ada nabi, tidak mungkin ada yang baik yang datang daripada bahagian ini, Nazaret di Galilea, kawasan yang ulu berbanding dengan Yerusalem. Tetapi Yesus memang dari situ. Inilah Yesus, Nabi dari Nazaret di Galilea. Kita teruskan. Hosana adalah satu bahasa sebutan yang sinonim dengan ini. Kalau dalam bahasa Latin, Hosanna. Kalau Greek, Hosana. Kalau Ibrani, Hosiana. Dan kalau bahasa Aram, yaitu bahasa ibunda Yesus, Hosanna. Hosanna. Artinya apa? Selamat, menyelamat, juru selamat. Satu permohonan untuk keselamatan. Mazmur 118 ayat 25 dituliskan, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. So ini semua adalah pengertian kepada Hosana. Yasha adalah perkataan yang bermaksud membebaskan atau menyelamatkan, sementara ana, siapa yang ana? Ini ana bermaksud memohon, meminta. Jadi kalau kita sambung gabungkan, Hosana itu ialah kami memohon selamatkanlah kami. Kami memohon bebaskanlah kami. Hosana. Kelompok Hosana memohon, kami memohon selamatkanlah kami. Kami memohon bebaskanlah kami. Itulah maksudnya teriakan Hosana. Bermaksud kumpulan yang sedang berseru Hosana ini adalah kumpulan golongan yang tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Kalau tidak ada yang peduli dan tidak ada yang mampu melakukan sesuatu untuk membebaskan mereka, maka mereka akan binasa. Kekal dalam tawanan, tidak ada yang menyelamatkan, tidak ada yang dapat membebaskan. Mari kita lanjutkan dengan mengaitkannya dengan satu dua istilah penting yang kita yakini menurut firman Tuhan. Apa yang ditunggu ialah Sang Mesias ataupun Mesia, Al-Masih, Christ, Kristus, Kristo. Ini semua adalah membawa maksud yang sama. Bukan Kristo. Kristo ini yang kawan kita. Kristos, ada S lagi di ujung dia. Yang dinanti-nantikan. Seorang Yahudi percaya bahwa Mesias adalah pribadi yang akan menyelamatkan mereka. Dan harapannya ialah, selamatkanlah kami dari penindasan penjajah. Penjajah ketika itu Rom
Dan sebelum itu bangsa ini dijajah dan ditindas oleh pemerintah kerajaan Greek. Kemudian sebelum itu Babel, sebelum itu ialah Assyria, dan sebelum itu juga Mesir. So, berpanjangan beratus-ratus tahun bangsa ini dijajah oleh kerajaan yang besar. Bahkan juga dia pernah dikalahkan, dijajah oleh bangsa-bangsa yang kecil di wilayah yang sama seperti Palestina, Amalek, Aram, Moab, dan lain-lain. Kemudian selepas penjajahan kerajaan Rom ini pun masih lagi bangsa ini dijajah, terus dijajah. Penjajahan kerajaan Byzantine, kerajaan Parsi, Arab, dan Turki, dan akhirnya British. Barulah pada 1948 wujud sebuah negara yang merdeka. Oke, so ini sebagai satu latar belakang yang memberitahu kita betapa bangsa ini yang juga merupakan melambangkan kita semua umat manusia menanti-nantikan seseorang yang akan dapat menyelamatkan. Teruskan. Yang selepas itu. sorry yang tadi. Mesias. Sekarang kita fokus kepada Mesias. Mesias adalah pernyataan kasih Allah yang terbesar kepada umat manusia. Mesias adalah satu bentuk dari bahasa Aram dan bahasa Ibrani yang artinya yang diurapi. Dalam Perjanjian Baru, Yesus disebut Kristus, yang adalah sama dengan Mesias dalam bahasa Yunani. Itu berarti imam, nabi, raja, dan pembebas yang diurapi, yang kedatangannya diharapkan oleh orang Yahudi dengan sangat-sangat ataupun dengan sungguh. Ramai orang Yahudi menanti-nantikan hanya untuk seorang pembebas dari kekuasaan Rom dan untuk kemakmuran sosial, kemakmuran nasional yang lebih besar. Demikianlah ketika Yesus datang, para pemimpin dan banyak orang lain menolaknya karena yang mereka harapkan yang datang itu seorang panglima, seorang pahlawan, seorang pengasas ekonomi. Rupa-rupanya bukan. Dia hanya datang di atas menunggang seekor keledai. Jadi mereka kecewa dan mula menolak Yesus. Siapakah saja yang dapat menerima Yesus? Hanya orang yang rendah hati dan setia, yang dapat melihat dalam diri Yesus itu siapakah dia, yaitu Kristus yang sejati. Dinyatakan dalam firman Tuhan Yesaya pasal 53, Matius 16 ayat 16, dan Yohanes pasal 4 ayat 25 hingga 26. Mari kita lanjutkan lagi. Saudara dan saudari, siapakah Mesias? Maka firman Tuhan memberikan kita satu informasi yang sangat tepat. Yesus adalah Mesias. Ini diakui oleh seorang imam, yaitu Simeon. Simeon katakan dalam Lukas pasal 2 ayat 25 hingga 26, "Aku tidak akan mati sebelum saya dapat melihat Mesias." Dan ketika dia bertemu, melihat Yesus bayi itu, dia dalam keadaan bayi, dia sangat gembira. Dan juga ada beberapa pribadi yang lain, misalnya Simon dan Andreas, yang ketika itu sedang menolong keluarga mereka menguruskan jala, rambat, pukat di tepi pantai. Ketika mereka melihat Yesus, mereka menerima dia dan memilih untuk mengikut Yesus dan mengatakan, "Kami telah menemukan Mesias." Yang mereka maksudkan ialah Yesus. Yohanes Pembaptis ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Kau siapa? Kau siapa?" Yohanes pasal 3 ayat 28. Yohanes Pembaptis katakan, "Aku bukan Mesias." Oke? Saya Yohanes Pembaptis, saya bukan Mesias, tetapi aku disuruh untuk mendahuluinya.
So yang dimaksudkan Mesias itu ialah Yesus. Bukan ada orang lain, bukan ada individu lain lagi selepas itu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 31 hingga 32, semua murid-murid Yesus naik saksi ataupun menyatakan, kami semua adalah saksi bahwa Yesus adalah Mesias. Semua murid-murid Yesus yang 11 orang, satu sudah hilang. Kami adalah saksi, kami semua adalah saksi bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka hidup dengan Yesus bukan 1-2 hari. Sekurang-kurangnya mereka mengikut dan belajar dari Yesus 3 tahun plus. Dan Rasul Paulus mengukuhkan lagi pernyataan ini seperti yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 2 hingga 3. Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Rasul Paulus. Jadi saudara dan saudari, kesaksian ini dan ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa bukan saja imam, bukan saja murid-murid Yesus, malahan ada pihak lain juga yang mungkin saya tidak perlu sebutkan yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi. Inilah yang sebenarnya yang sepatutnya ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Tetapi ketika Yesus datang, mereka tidak kenal. Kasih Allah yang Allah nyatakan kepada mereka melalui Sang Mesias, anak manusia itu, tidak mereka kenal. Bahkan mereka menolaknya, dan diteruskan lagi dengan penolakan sehingga penyaliban. Oke, teruskan. Kemudian Yesus mula mengajar pengikut-pengikutnya, anak manusia mesti mengalami banyak penderitaan dan tidak akan diterima oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam dan guru Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi selepas 3 hari dia akan bangkit semula. Markus pasal 8 ayat 31 hingga 33. Demikianlah saudara dan saudari, demikianlah Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang. Apakah bentuk kasih yang terbesar? Sanggup berkorban walaupun sehingga mengorbankan nyawanya demi orang ataupun pihak yang dikasihinya. Dan itulah kasih yang dinyatakan, kasih yang terbesar, kasih Allah bagi seisi dunia ini. Mari kita teruskan dengan 1-2 slide lagi. Kasih Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih yang menyelamatkan kita manusia daripada kuasa iblis. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang kedua, kasih Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus dengan menebus dari tuntutan hak milik iblis. Saudara dan saudari, iblis menuduh dan mendakwa bahwa manusia ini dan seisi dunia ini aku punya. Padahal bukan dia punya, tetapi dia kata aku punya. Ketika dia mencoba Yesus, Yesus, kau nampakkah itu semua di atas bubungan bait suci? Ya, nampak. Lalu iblis katakan kepada Yesus, semua itu saya serahkan kepada kamu kalau kau sujud menyembah saya. Wow. Itu semua Tuhan punya, tapi iblis kata aku punya. So itu tuntutan hak milik iblis, padahal bukan dia punya. Tetapi saudara dan saudari, kita juga dituntut oleh iblis. Iblis kata kamu hak saya, padahal bukan. Tetapi itulah tuntutan iblis. Karena manusia yang pertama telah memilih untuk lebih percaya kepada cakap iblis berbanding dengan cakap Tuhan. Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang ketiga, kasih Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus yang menghancurkan pekerjaan iblis di dalam kehidupan. Saudara dan saudari, bukan saja kita diselamatkan, bukan saja kita ditebus, tetapi Yesus menghancurkan pekerjaan iblis di dalam kehidupan kita. Dinyatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Karena itu di dalam Yesus, orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia mampu memiliki kekuatan dan keupayaan untuk melawan godaan dan pencobaan. Yang seterusnya, kasih Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus dengan memberikan kehidupan yang kekal. Saudara dan saudari, apa yang ada dimiliki oleh kita ialah kita memiliki kehidupan yang kekal. Barang siapa memiliki anak, yaitu Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yang kelima, kasih Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus dengan memberi kelahiran baru di dalam keluarga Allah. Saudara dan saudari, kita bukan saja saudara satu gereja, tetapi lebih dalam daripada maksud itu ialah kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Yesus pokok dan kita carang-carangnya. Tinggallah di dalamku, kata Yesus. Di luar aku kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. So, ada abang, ada kakak, ada adik di dalam Kristus. Ada tangan, ada telinga, ada kaki, ada anggota-anggota yang lain di dalam tubuh Kristus. Jadi saudara dan saudari, ketika kita bertemu dengan rekan seiman kita, harus kita melihat dia, oh itu tangan saya dan saya adalah jari dia, saling melengkapi. Semasa PKP kita tidak dapat bertemu, tentu kita rindu, macam mana sudah keadaan hidup saya itu, macam mana sudah keadaan kaki saya. Kaki saya ada di sana, di Taman Sinar apa sana, Sabandar. Saya punya lutut ada di Bundung karena kawan kita anggota gereja yang lain ada di sana. So, bila kita bertemu di rumah Tuhan dalam pertemuan ibadah seperti ini, harus mengingatkan kita, wah hari ini saya sangat berbahagia sebab saya jumpa Melvin, saya punya telinga sebelah kiri dalam tubuh Kristus. Saya telinga kanan dia. Ini hidung dan yang lain-lain. Oke, saudara dan saudari, yang keenam, kasih Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus dengan memulihkan persekutuan kita dengan Allah Bapa. Telah diperdamaikan dan jalan pendamaiannya begitu mahal, darah yang kudus, darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami dan persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara-saudari, mari kita pergi ke bahagian kesimpulan. Yesus bertanya, apa yang sudah kita miliki ini lebih dari sebuah harapan. Dan kalau Yesus bertanya kepada kita, tolong jawab yang ini. Kalau Yesus yang bertanya, kamu kenalkah siapa saya? Tanya Yesus. Masing-masing jawab. Kalau Yesus tanya kita, kuasa apa yang ada pada saya? Membebaskan, menyelamatkan. Tahukah apa tujuan saya datang ke dalam dunia? Ke dalam kehidupan Anda, kata Yesus.
Kamu pahamkah mengapa saya mesti menanggung dosa manusia? Kita pahamkah kenapa Yesus menanggung dosa manusia? Mereka daripada agama lain yang berpegang kepada ajaran dalam agama mereka sangat sukar untuk menerima Yesus mati, disalibkan untuk menebus dosa manusia. Kamu percayakah bahwa hanya Yesus yang mampu melakukannya? Dan akhir sekali, maukah kita mengakui bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, Tuhan dan Penyelamat? Kalau jawaban kita iya semua untuk ini, maka mari kita bersorak-sorai dan menyatakan Hosana, Hosana bagi Raja yang telah datang. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih Allah yang tidak terukur dan bersifat infinity, yang adil dan saksama bagi kami semua. Engkau mengasihi bukan saja kami yang ada dalam ruangan ini, semua orang, semua di seluruh dunia ini Tuhan mengasihi. Dan kami berdoa mengucap syukur karena pada malam ini kami boleh bersama-sama merenungkan kasih Tuhan, mempelajarinya dalam hidup kami dan menghargainya dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, teguhkan dan kuatkan kami untuk menaruh pengharapan hanya di dalam Engkau, Allah yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Kiranya kami akan bersungguh-sungguh menyebarkan dan menyatakan kasih-Mu melalui perkataan dan melalui kehidupan kami. Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Silakan duduk dan saya serahkan kepada Setiausaha. Shalom dan selamat malam. Selepas ini kita pulang sudah kan. Jadi saya ucapkan selamat malam. Puji Tuhan, hari ini masih ada kesempatan untuk bersama. Dekat satu minggu kan hujan saja. Kalau saya awal pagi pergi kerja kelangkah juga hujan saja, takut juga laju sangat kan. Tapi Pak boleh buat, kadang-kadang terpaksa sebab sampai dekat Jensin berbaris sudah, sampai di sekolah lambat sudah. Selalu begitu, terpaksa sudah. Awal pun tetap juga jam. Tapi puji Tuhan, saya nampak bukan hanya saya sendiri, tetapi semua yang ada hari ini selamat dan ada boleh bersama-sama untuk beribadah sesi malam. Amin. Oke, sebelum saya sampaikan pengumuman, kita jalankan dahulu tanggung jawab kita, yaitu pemberian uang persembahan. Oke. Dan saya minta seorang ya.
Sila pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. 亲爱的天父，满心感谢主能够再次的带领我们来到这个当中，谢谢你赐给我们的一切，包括我们的隐私，包括我们的精神，包括我们的健康，还有我们的经济啊，爸爸。主啊，现在我们要献上我们的奉献，让这个奉献能够带来继续你的工作，继续你的心事能够传达，也让你的名被荣耀啊，爸爸。也继续的带领着我们的财政司，给他聪明智慧，来欺负这些钱，让这金钱不只是满足或者是足够教会的需要，更重要的是你的工作，你的福音能够继续的下去。主啊，求你继续的带领，继续的看顾，我把一切全部交托在你手中。这样的祷告是奉靠主耶稣基督的生命祈求，阿门。Oke, seperti biasa sebelah sini kita masih lagi ikut SOP untuk berbarislah untuk memberi masuk dalam ruang yang sepatutnya. Mari, boleh sudah mulai. Oke. Awal pagi tadi, kalau kamu ada perhatikan dalam renungan, grup resmi kita tuh ada sudah buletin. Jadi buletin gereja kita ini akan diupdate setiap minggu, setiap minggu. Jadi dalam bentuk PDF lah. Jadi maksudnya kita tidak akan terima lagi dalam bentuk kertas, tetapi dalam bentuk PDF. Kita mau ikut ataupun kita mau paperless lah sekarang ya. Jadi bolehlah rujuk pada buletin tersebut beberapa maklumat penting ya. Saya umum dahulu untuk pelayanan kebaktian hari Ahad minggu depan, yaitu 17 April hari Ahad. Untuk sesi malam saya umum. Untuk sesi malam pengkhotbah adalah Deacon Yesus, pimpin pujian adalah Puan Maisin, pembacaan Alkitab adalah Elisa, pengacara ataupun kita panggil MC ini adalah Deacon Jemius, dan penyambut tetamu adalah Puan Melina. So ini untuk hari Ahad, hari Ahad. Jadi untuk penyambutan tetamu, berdoa syafaat ada juga dalam dalam buletin itu. Jadi kamu boleh tengok siapakah yang bertugas. Yang saya mau umum ini adalah aktiviti sepanjang minggu ini masih diteruskan seperti biasa. Pada hari Isnin kita ada persekutuan doa khas untuk COVID secara online, masih lagi kita online ya. Dan Selasa dengan Rabu masih lagi persekutuan keluarga. Dan hari Kamis persekutuan doa syafaat secara online. Dan juga Jumat kita untuk sesi untuk malam Jumat kita ada persekutuan kelompok sel. Dan hari Jumat ini jangan lupa kita ada khas seperti yang penatua ada cakap, hari Jumat ini adalah hari Paskah. Jadi kita akan, kalau dalam kalender ditulis Good Friday, jadi cuti lah waktu tua. Jadi dijemput semua jemaat untuk bersama beribadah di gereja ini pada hari Jumat jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Jadi jangan datang jam 10. Oh, ditukar. Jam 10 pagi. Jangan jam 10 malam baru datang. Gelap sudah gereja tuh. Jadi datang jam 10 pagi kita beribadah untuk khas untuk hari Paskah ini. Jadi pelayanan dia adalah seperti yang ada dalam jadwal itulah, saya rasa saya perlu sebut. Dan juga hari Ahad ini yaitu 17 April ini jangan lupa untuk kita ada satu mesyuarat agung. Mesyuarat agung gereja, yaitu kita akan bubar
ahli majelis kita dan kita akan memilih EJK yang baru lah. Jadi kita sebagai jemaat gereja ini adalah bertanggung jawab. Sama juga kalau kita mau undi pemimpin kita punya negara, kita mesti ada kewajiban kan. Jadi kita adalah ahli di jemaat ini, gereja ini, jadi kita juga ada kewajiban. Jadi saya jemput semua jemaat untuk bersama. Oke, kalau sesi malam tuh kalau dapat datanglah, sebab dia diadakan selepas kebaktian pagi. Mungkin lebih kurang jam 12 dari itu kan. Jadi mungkin yang sesi sesi malam tuh tidak dapat datang jam 10 atau jam 9 pagi. Kita datang yang jam 12. Oke, kita undi dulu. Undi dulu. Undi dulu. Itu wajib. Seperti saya cakap, kita sebagai jemaat gereja ini adalah tanggung jawab kita. Betul? Yes. Right. So datang. Kalau tidak dapat datang jam 10, jam 12 kita datang. Ya, kita kasih ramai dia. So, ada lagi tambahan? Tidak ada. Ya, saya lupa. Kelas baptisan hari Sabtu tuh 16 hari bulan ada. Yang kemarin dibatal atau ditangguh. Jadi 16 hari bulan hari Sabtu tuh masih diadakan. Masa yang sama juga. So dalam grup ini saya nampak ada beberapa orang. Oke. Saya rasa kalau tidak ada itu saja, saya jemput penatua lah. Oke, saudara dan saudari, mari kita berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur untuk pertemuan ibadah pada malam ini. Dan kami juga mengucapkan syukur serta menyerahkan perencanaan program ataupun aktiviti yang akan dilaksanakan pada minggu yang akan datang ini. Pertemuan-pertemuan secara online, pertemuan doa, dan pada hari Jumat untuk kebaktian Good Friday, pada hari Sabtu untuk kelas baptisan dan juga persiapan kebaktian Ahad, dan pada hari Ahad untuk kebaktian dan juga masyarakat agung. Dan kami berdoa Tuhan supaya semuanya ini akan dapat dilaksanakan dalam suasana yang harmoni, yang baik, dan dengan pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa pemeliharaan dan pimpinan Tuhan ketika anak-anakmu pergi ke sekolah atau berada di sekolah, di pusat jagaan, berada di rumah, di tempat kerja. Engkaulah yang akan memberkati dan melindungi anak-anak ini dan kami semua ketika berada di tempat kami bertugas, tempat anak-anak bersekolah, dan yang ada di sini, bahkan juga mereka yang tidak dapat bersama-sama pada malam ini, yang sedang sakit atau mereka yang telah jatuh sakit, warga emas, dan juga anak-anak kecil. Kami berdoa perlindungan Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memelihara hati dan pikiran mereka. Ketika warga emas kami dalam keadaan lemah dan mungkin merasa terpencil, kami berdoa Tuhan, Engkau memberi mereka kekuatan dan penghiburan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai dan kesejahteraan yang dari Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan kesyukuran kita dan ucapan berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam dan Tuhan memberkati. Oh, sekarang. Siap.
Selamat bertugas. Jual lagi. Oke. Ya, Felix. Thank you. Iya. Oke, kan. Apa boleh kita? Oh.